teman bisa buka web di browser, masukkan alamatnya sli.do, masukin kodenya D327 gitu. Bisa dilihat juga di yang pojok kanan atas ini. Gitu. Ini kode yang untuk kalau ada pertanyaan bisa dimasukkan ke situ. Gitu. Oke, kita langsung aja. Nah, ini mungkin kita sedikit review lagi. Jadi, yang namanya web server atau HTTP protokol itu ada dua pihak yang bermain, ada klien dan server. Dan klien mengirimkan request dan server mengirimkan respons gitu. Nah, responsnya ini bisa macam-macam terserah kita, tapi isinya adalah teks gitu. Jadi kalau misalkan di dua webinar sebelumnya kita lihat uh, returnnya adalah responsnya adalah teks biasa, belum berupa halaman HTML. Kalau sekarang kita akan menggunakan view, maka responsnya nanti berupa halaman HTML gitu, seperti tampilan web pada umumnya, seperti itu. Nah, oke, pertama kita review dulu tentang Eloquent Model. Jadi untuk membuat sebuah model, kita bisa menggunakan yang namanya Eloquent Model seperti ini. Cara membuatnya ada, kalau untuk nge-query semua data yang ada di database, kita bisa pakai all. Kalau untuk ngebikin satu row, kita bisa pakai create. Kalau mau nyari berdasarkan ID tertentu, kita bisa pakai where. Dan untuk mengupdate-nya juga bisa pakai update. Ataupun ketika mau nge-delete, kita bisa pakai function delete gitu. Nah, ini nanti kita akan coba untuk membuat CRUD sebuah model gitu. Nah, terus kita akan menggunakan yang namanya resources controller. Jadi resources controller ini adalah controller yang akan men-serve request untuk operasi CRUD, create, retrieve, update, dan delete gitu. Jadi halaman index, function index akan mengembalikan halaman HTML berupa list sebuah model, create nanti akan jadi form, store akan menyimpannya, show untuk melihat sebuah record, edit untuk edit data yang ada, update untuk menyimpan perubahan dari edit, dan destroy untuk menghapus sebuah data gitu. Nah, sedangkan untuk view-nya sendiri, jadi kalau view di Laravel itu semuanya terletak di kumpulan filenya ada di folder ini, resources, views. Nah, di dalam semua ini adalah file untuk view gitu. Dan biasanya diakhiri dengan ekstensinya itu .blade.php gitu. Itu penanda bahwa isinya ada yang namanya Blade Template Engine gitu. Ada sintaksnya untuk Blade gitu. Nah, view-nya di Laravel itu dia namanya Blade Template Engine. Jadi itu sebuah ya template untuk memperkaya fitur halaman HTML-nya gitu. Banyak fitur yang ada di dalam Blade gitu. Nah, di controllernya untuk bisa menampilkan atau mereturn sebuah view itu bisa menggunakan helper function namanya atau menggunakan facade view .2.2 make ini. Ini sama isinya itunya. Fungsinya sama gitu. Oke, kita bisa lihat contoh untuk yang blade-nya. Nah, ini contoh file di sini alamatnya path-nya ada di view layouts out.blade.php. Nah, jadi di Blade itu salah satu yang keunggulannya adalah dia bisa menginherit sebuah template HTML gitu. Jadi misalkan ini biasanya dikasih nama di dalam folder layout gitu kan. Terus di sini
dibikin sebuah template yang skeletonnya gitu. Skeletonnya itu yang luarnya. Jadi kalau sebuah file HTML itu biasanya ada ini tag HTML yang paling luar gitu kan. Terus dalamnya ada head-nya, kemudian body. Nah, baru isinya di dalamnya masing-masing gitu kan. Dan biasanya head itu cenderung sama untuk semua halaman gitu. Jadinya kita nggak perlu mendefine untuk semua halaman itu dikopas head-nya gitu. Itu nggak perlu. Tapi kita cukup bikin satu file yang isinya ini adalah semacam template untuk digunakan di semua page gitu. Nah, terus gimana ganti-ganti isinya? Nah, di sini ada yang namanya directive. Nah, directive ini sintaksnya pakai add gini, terus nanti ini nama directive-nya, dan bisa juga menggunakan parameter. Oke, misalkan di sini contohnya ada directive yang namanya include. Include ini dia seperti include di dalam PHP, jadi dia akan ngambil isi dari sebuah file yang di-define di sini sebagai parameternya, dan akan dipindahkan ke dalam sini gitu. Jadi kalau ini nama filenya, bentuknya ini relatif terhadap di dalam folder resources views gitu. Dan kalau misalkan dia bentuknya folder, kita bisa pakai titik. Jadi kalau misalkan di sini out.title, berarti ada folder out di dalam views, dan di dalamnya ada yang namanya file title.blade.php gitu. Nanti kita lihat file yang out title-nya. Kemudian di sini ada directive yield namanya. Nah, yield ini yang akan bisa dinamis tergantung siapa yang akan mengextend template ini gitu. Nanti akan menjadi section. Nanti untuk contohnya kita lihat nanti. Nah, kalau ini contoh untuk file child view-nya gitu. Kalau misalnya tadi di sini ini template untuk skeleton luarnya gitu kan, bisa dibilang parent-nya, parent view-nya. Yang ini adalah child view-nya. Gimana taunya? Di sini ada extends. Nah, ini directive yang namanya extends. Dia menggunakan parent view ini seperti yang tadi di atas yang sebelumnya, layout.out gitu kan. Terus nah, di sini ada directive section. Nah, section ini ada namanya content. Kita lihat di sini yang ada namanya content adalah yang ini, yield. Nah, jadi yield ini mirip seperti include, tapi dia dinamis tergantung dari child view-nya gitu. Kalau misalnya child view-nya di sini isinya adalah seperti ini ya, berarti isi dari yang di dalam section konten ini yang akan dimasukkan ke dalam sini gitu. Nah, bedanya dengan include, include itu dia static gitu. Jadi hanya isi view ini dan tidak ada yang berbeda untuk semua view gitu. Sedangkan yang yield ini dia bisa diubah-ubah atau tergantung child view-nya gitu. Kalau di sini contohnya child view-nya untuk halaman login gitu. Nah, dia berarti nampilin login form. Nah, seperti ini kita bisa pakai include juga di dalam child view. Nah, ini akan mengcopy isi dari file form yang ada di folder out login dan akan ditaruh di sini gitu. Nah, salah satu fitur unggulan lainnya dari Blade itu dia ada control structure gitu. Yang namanya ini yang seperti if, for each itu juga bisa dilakukan. Di sini contohnya ada if. Nah, kalau if ini ya seperti if biasa PHP gitu kan, dia akan ngecek ekspresi di dalam sini true atau false. Kalau misalkan dia true, maka dia akan nampilin yang ada di dalam sini gitu. Tapi kalau misalkan dia false, berarti yang dalam sini nggak akan di print, nggak akan tampil.
gitu. Nah, di controller sendiri, kalau misalkan mau menggunakan view, cukup merefer ke child view ini gitu. Jadi kalau misalkan halaman login, ya udah tinggal panggil function view namanya out.login dan dia akan mengembalikan full termasuk dari parent-nya gitu. Jadi parent-nya juga itu akan ke-include karena dia di sini mengextend gitu. Jadi nggak perlu panggil si parent-nya tapi langsung child-nya aja. Oke, dah kita langsung aja live code. Oke. Nah, ini dari yang sebelumnya. Di sini ada root resources, root resource untuk post. Coba kita lihat. Oh ya, dalam contoh kali ini saya pakai template yang namanya admin LTE. Ini sebuah template yang banyak banget yang pakai untuk bikin web admin. Contohnya ini. Nah, ini. Jadi saya sudah bikin template admin LTE di sini. Nah, kita lihat di kodenya seperti apa. Jadi ini kan ini alamatnya adalah home. Kalau home di sini didefinisikan ada di home controller. Kita lihat home controllernya. Nah, dia mengembalikan view yang namanya home. Gitu. Nah, di home ini saya kopas dari template-nya. Bisa lihat di sini. Jadi view untuk home ini mengextend dari layouts.f2 itu. Nah, kita lihat di F2 ini. Nah, ini contoh contohnya. Oh, ya, sebentar nih. Oke. Ini contohnya tadi. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat contoh dari template-nya, di sini ada beberapa bagian yang bisa kita pecah-pecah. Itu. Pertama untuk yang home, untuk navbar di atas, terus ada sidebar ini, dan untuk kontennya sendiri. Itu. Nah, jadi di sini kita bisa pisahin supaya tidak terlalu banyak dalam satu file. Kita pisahkan navbarnya menjadi satu view sendiri. Dan yang nanti di-include di sini. Kemudian sidebar-nya juga yang untuk sebelah kiri ini contohnya. Nah, baru isinya, kontennya. Kontennya sendiri di sini ada dua. Ada konten header sama konten itu sendiri. Jadi konten header yang di sini, yang di atas ini, sedangkan kontennya yang di bawahnya sini. Itu. Nah, di sini saya memisahkan antara
navbar, sidebar, dan konten. Seperti yang tadi dibilang, include ini dia hanya menginclude sebuah view dan hanya view itu aja yang di-include. Jadi apapun yang ada di dalam view ini akan muncul di sini nantinya gitu. Sedangkan yang namanya yield ini tergantung dari child view yang akan mengextend parent view ini gitu. Jadi kalau misalkan ada child view 1, 2, 3, masing-masing child view itu bisa berisi konten yang berbeda-beda gitu kan. Tapi akan menggunakan navbar dan sidebar yang sama karena di sini dia hanya menginclude aja, bukan yield gitu. Nah, oh ya, di Blade sendiri ada ekspresi atau statement yang bisa digunakan untuk mengeksekusi kode PHP. Ini kurung kerawal 2. Ini sebagai pengganti PHP, tag PHP yang biasa seperti ini gitu. Kan biasanya kalau tag PHP pakainya seperti ini, baru kita bisa isi apa namanya function PHP gitu kan, misalkan str something gitu. Kode PHP-nya di sini akan dieksekusi. Nah, ini adalah penggantinya, pengganti itu, dan dia lebih aman karena tidak akan ada yang namanya HTML special charge. Jadi semua file yang ada, semua ekspresi yang ada di dalam sini akan difilter dengan yang namanya HTML special charge agar tidak ada kode HTML atau JavaScript yang bisa dieksekusi di dalam sini gitu. Jadi kalau misalkan punya data, sebuah data dan ternyata isi variabel ini adalah kode JavaScript, maka dia nggak akan tereksekusi gitu jika menggunakan kurung kurawal 2 ini gitu. Jadi sudah diamankan atau difilter. Jadi by default kita cukup pakai ini aja untuk nampilin string ataupun variabel dari PHP gitu. Kalau sini contohnya kita pakai function helper asset untuk ngegenerate alamat URL asetnya relatif terhadap folder public gitu. Ya kalau misalkan di sini aset plugins, artinya ada folder plugin di dalam folder public sini gitu. Nah, di sini plugin CSS, JS, theme, tema kayak gitu. Nah, balik lagi ke yang home. Jadi di sini home dia mengextend layout app 2 dan hasilnya adalah seperti ini. Contohnya, kalau misalkan kita ganti dia jadi app yang di sini adalah bawaannya Laravel, layout bawaannya Laravel. Sini kalau misalnya kita refresh, nah ini dia jadi berantakan karena di sininya tidak ada CSS ataupun JavaScript yang dibutuhkan untuk menampilkan seperti yang tadi sebelumnya gitu. Karena dia menggunakan ini. Gitu. Jadi kalau kita kembalikan dia mengextend ke yang 2. Nah, di sini sudah include untuk semua CSS yang dibutuhkan gitu. Kayak misalkan di sini CSS untuk font awesome,
untuk overlay scroll bar, untuk temanya admin LTE gitu. Kalau yang di app tadi dia tidak ada CSS untuk admin LTE-nya, jadi berantakan tampilannya. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada section namanya content title. Nah, kalau misalkan ada section, berarti kemungkinan di apps ini akan ada yield-nya gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kita buka, oh di sini ada yield content title gitu. Itu untuk yang di sebelah sini. Jadi kalau misalkan kita ubah di home, Academy dashboard misalkan gitu. Kita refresh di sini. Nah, ini akan berubah. Gitu. Jadi untuk section bisa dua cara. Satu, dikirim sebagai parameter kedua, atau kalau misalkan dia panjang isinya banyak, cara pakainya seperti tag HTML. Jadi ada direktif pembukanya section, dan di bawahnya nanti ada end section di akhirnya gitu. Tapi kalau misalkan hanya pendek, hanya satu baris saja misalkan, bisa langsung dikirim sebagai parameter keduanya gitu. Nah, sekarang kita coba praktek untuk bikin view yang untuk post. Nah, di sini saya sudah bikin menunya. Nah, di sini kita mau nampilin database dari tabel post. Misalkan di sini saya punya, nah ini baru satu, judul tes, ini konten, datanya ini. Nah, kalau misalkan dibikin tabelnya, ini view-nya baru HTML biasa, jadi masih kosong. Nah, gimana cara mengaplikasikan layout yang sama seperti di home? Berarti kita harus mengextend dari si layout app 2-nya. Nah, kita lihat di post controller. Kalau untuk index, dia menggunakan view dalam folder in post, dan ini index. Nah, di sini udah ada, tapi baru kosong, masih kosongan, artinya cuma HTML untuk tabelnya doang, belum menggunakan direktif dari Blade. Nah, kita pakai extends, oh ini misalnya kita pakai extends layouts F2. Nah, kalau misalkan gini aja, apakah sudah bisa langsung muncul? Kita lihat. Kalau misalkan kita klik di sini, nah di sini masih tampilannya berantakan. Menunya sudah muncul yang sebelah kiri, sidebar dan navbarnya, tapi kontennya masih berantakan. Kenapa? Karena ini lokasi, kalau misalnya kita inspect, lokasi si tabelnya ini ada di ada di atas. Tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu di dalam kontennya. Gitu. Ini ada di dalam body. Jadi tampilannya masih jadi berantakan. Gitu. Lokasinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, agar dia muncul di dalam di yield content, kita harus masukkan ini di sebagai section content. Dan di akhirnya jangan lupa ditutup dengan end section. Nah, kalau kita refresh, nah tampilannya jadi lebih baik. Gitu. Muncul ininya.
Tapi di sini kita belum ada judulnya di atas ini, karena kita belum mendefinisikan section untuk content title-nya. Nah, di sini post list, misalkan itu. Kalau kita refresh, nah post list-nya baru muncul. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat, ini semua HTML biasa. Nah, ketika mau nampilin datanya, di sini ada variabel post. Ini dapat dari mana? Ini dari controller gitu. Jadi di index untuk function view kita bisa pakai parameter kedua ini kirim array berupa data gitu. Nah, di sini key-nya ini yang akan jadi nama variabelnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ganti post collection, kalau kita refresh di sini, dia akan error. Di sini tulisannya errornya undefined variable karena dia tidak menemukan variabel post. Karena kita sudah ubah namanya jadi post collection. Jadi kita harus ubah di sini jadi post collection. Kita rename semuanya yang namanya post menjadi post collection. Nah, jadi benar lagi. Nah, ini sedikit review juga di sini. Kalau misalkan modelnya kita ambil all, balikannya adalah collection, gitu, bukan array, tapi collection. Jadi kalau mau ngambil Email isi, kan ada nomornya. kalau ada Nggak tahu kalau itu. untuk ngambil isi dalam koleksinya kita bisa pakai index ataupun function yang ada di collection. Misalnya get, bisa kita pakai get 0 atau get 4 indeksnya gitu. Nah, ini kalau kita mau satu-satu akan sangat repot sekali kalau misalkan ada banyak. Nah, di Blade ada control structure untuk for each. Gitu. Di sini kita ubah post collection. Ini for each-nya seperti for each yang ada dalam PHP. Dan jangan lupa ditutup juga dengan end for each. Gitu. Nah, di sini kita jadi nggak perlu mengiterasi satu-satu. Tinggal pakai yang postnya ini aja. Dan hasilnya akan sama gitu. Tapi ini contohnya mungkin baru satu sih ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau misalnya kita tambahkan, kita langsung masukkan di dalam database. Sini post kedua. Yang kedua. Nah, kalau misalkan kita refresh, nah dia akan jadi ada dua isinya gitu. Dia sudah bisa di for each isinya sebanyak yang ada dalam collection ini gitu. Jadi kita nggak perlu bikin row satu-satu. Itu contohnya.
Kemudian kalau misalkan kita lihat di post controller, kita mau bikin form untuk input baru, input post baru gitu. Nah, contohnya, maksudnya belum ada tombolnya, kita bisa masuk ke sini, create. Nah, di sini view-nya juga masih kosongan, belum menggunakan layout yang di sini. Sama seperti tadi, kita langsung extend aja, layout F2, sini jadi section untuk konten. Lebih bagus. Nah, seperti ini. Mungkin masih agak berantakan untuk layoutnya. Tapi sini sudah menggunakan sidebar dan navbar-nya juga. Kalau lihat di sini, nah di sini ada formnya. Nah, di Blade ada direktif namanya CSRF. Ini yang sebelumnya sempat kita bahas di controller. Jadi, karena form itu biasanya menggunakan metode post. Dan untuk HTTP method selain GET, di Laravel by default membutuhkan yang namanya CSRF token. Jadi di dalam formnya harus ada token CSRF juga gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada tambahan input yang type-nya hidden, namanya underscore token, isinya adalah CSRF tokennya gitu. Jadi ini dihasilkan dari direktif Blade yang namanya CSRF gitu. Tinggal tambahin CSRF baru sudah jadi tokennya. Gitu. Nah, di sini kita punya judul, kemudian untuk konten dan submit. Nah, misalnya kita lihat judul baru, ini konten baru. Kalau kita simpan, nah ini sudah dibuat, tapi balikannya ternyata masih yang lama, yang minggu lalu, seperti minggu lalu dia balikinnya langsung hasil post yang dibikinnya. Ya, misalkan di sini, kalau kita lihat di database-nya, nah ini dia sudah masuk, tapi dibalikinnya ke adalah usernya aja. Nah, kalau misalkan kita lihat di controllernya, nah, berarti di function store-nya, di sini return-nya masih hasil insert database-nya gitu. Kita bisa mengembalikan hasil, jadi setelah dibuat, kita redirect aja dia ke, ya kalau redirect ada yang namanya root, kita bisa pakai root post index, jadi kita kembalikan ke halaman listnya lagi gitu. Ya, misalkan ini kita lihat ada tiga, terus kalau misalnya kita bikin baru, terus keempat, konten keempat, sekarang kalau misalkan berhasil disimpan, dia langsung balik ke listnya lagi gitu. Jadi dalam setiap function kita harus mikirin balikannya itu apa gitu. Jadi ketika ada contohnya tadi form untuk store, untuk nyimpan model baru. Nah, setelah berhasil nyimpan, kita harus pikirin mau diarahin kemana si usernya gitu. Karena kalau enggak, dia akan jadi tampilan kosong aja gitu. Kalau misalnya nggak ada return. Di sini contohnya kita redirect aja user ke halaman dengan root yang namanya post index, yaitu halaman listnya
si post ini gitu. Nah, yang terakhir, kalau misalkan kita balik lagi ke formnya, di function store ini ada function namanya validate, yaitu untuk ngecek apakah ada data yang namanya title dan content. Jadi dua input ini. Kalau misalkan nggak ada, kita langsung simpan gitu tanpa ngisi. Nah, dia akan kembali lagi ke sini, ke form ini. Atau misalnya kita cuma isi salah satu doang. Ini kosong, kontennya kosong, kita simpan. Nah, by default dia langsung balik lagi ke sini. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak lolos validasinya. Nah, tapi di tampilan, karena kita belum mendefine untuk nampilin error, jadi ya dia tampilannya seperti ke refresh gitu. Padahal sebenarnya ada error yang harus ditampilkan. Nah, di view-nya di sini kita harus nampilin errornya. Ya. Jadi di dalam Blade ketika ada error dia akan kita bisa ngecek apakah ada error dengan direktif yang namanya error ini. Ya, contohnya misalkan untuk input judul. Nah, di sini kita kirim parameter yang sama seperti di name ini, title. Ini seperti if. Jadi kalau misalkan jika ada error untuk field title, maka tampilkan isi di sini. Misalkan contohnya judul harus diisi, misalkan gitu. Kita kasih kelas text danger, misalkan gitu. Nah, kalau misalkan ada, misalnya judulnya kita kosongin, kita simpan. Nah, dia akan jadi muncul judul harus diisi, gitu. Jadi di awal dia tampil seperti biasa. Kalau misalkan baru buka halaman ini, kemudian ketika kita submit tanpa ada isinya, sedangkan di controllernya sudah kita define rule untuk validasinya title ini adalah required, maka dia akan redirect balik lagi ke halaman ini. Nah, terus di halaman ini kita sudah tambahkan direktif untuk Blade untuk pengecekan error. Kalau misalkan ada error untuk title, maka isi di sini akan ditampilkan gitu. Nah, di dalam error ini kita juga bisa sesuai dengan error message-nya bisa kita sesuaikan dengan yang dikirim dari controller. Jadi di Laravel tuh sudah ada banyak, kalau misalkan teman-teman cari di folder resources lang en validation. Nah, ini semua adalah string yang berupa pesan error untuk validasi gitu. Ini nama rule-nya, kalau misalnya ini required. Nah, required dia errornya pesannya seperti ini. Kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ubah jadi bahasa Indonesia. Input atribut titik 2 atribut ini adalah nama atributnya, nama inputnya. Input ini harus diisi, misalkan gitu. Nah, di sininya kita bisa pakai error ada variabel. Kalau misalkan ada error ini, ada error title, dia secara otomatis akan ada variabel yang namanya message yang berupa error message-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita kosongin lagi terus kita simpan,
Nah, dia secara otomatis akan nampilin message yang sudah kita define di sini gitu. Bisa kita ganti tidak boleh kosong gitu. Kita simpan lagi. Nah, dia berubah jadi tidak boleh kosong. Itu. Nah, validation ini sendiri sebenarnya adalah localization. Mungkin lain kali kita bahas. Dan ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Oke, itu kali ini yang sudah kita bahas tentang view. Sampai di situ. Kita sekarang masuk ke pertanyaan, tanya jawab. Kita bisa lihat di sini sudah ada beberapa yang nanya. Dari Ridu banyak sekali pertanyaannya, luar biasa. Teman-teman untuk yang mau nanya bisa masuk ke sini slido.com, kodenya D327. Kalau misalkan ada pertanyaan yang sama, bisa di vote aja biar muncul di atas ini. Oke, Mas Wahyu, nanti insya Allah setelah ini kita akan share file project-nya. Oke, kita langsung pertanyaan. Kapan kita menggunakan view dan view, oh ini maksudnya ini ya, view berupa function dan view V besar itu sama aja, jadi sesuai preferensinya aja. Saya sendiri biasanya pakai function biasa, view ini gitu, karena simple. Kalau view dengan V besar itu facade dan harus pakai Mac ya ininya. Bedanya nggak ada, jadi paling bedanya kalau misalkan pakai facade dia harus dipakai use-nya dulu gitu. Ini kalau misalkan di sini di controller, kalau pakai function ini kan tinggal panggil functionnya aja. Tapi kalau misalnya kita ganti dengan view menggunakan facade, harus pakai Mac gini, dan dia harus diimport kelasnya gitu. Itu eliminate support facade view. Gitu. Ini di atas ini dia harus di use gitu. Makanya saya lebih suka pakai view function karena dia nggak perlu nge-import sesuatu gitu. Oke, Rido. Kemudian Pak boleh minta project latihannya, ya nanti insya Allah saya akan publish karena ini sudah terakhir. Jadi dari pertama pakai file project yang sama, jadinya semua ada di situ nanti. Insya Allah nanti saya publish di GitHub. Nanti akan di-share di grup linknya gitu. Perbedaan all, get, first, mungkin ini tentang eloquent model ya. Kalau all, dia akan ngambil semua record yang ada di database. Kalau get, dia akan ngambil sesuai dengan query yang dihasilkan. Jadi kalau misalkan di sini, kalau di sini all, ini semua post. Kalau misalkan kita bikin lagi some post, katakanlah post pakai where. Nah, kalau udah pakai query, pakai kondisi, misalkan where title like judul misalkan gitu. Nah, di sini kita nggak bisa pakai all lagi, tapi pakainya get gitu. Nah, dia return-nya akan sama berupa collection. Kalau all berarti collection semua record di database. Kalau get ini ya sesuai dengan kondisi yang sudah kita define. Gitu. Kalau first, nah kalau misalkan kita pakai first, ini hanya akan langsung mengembalikan
baris pertama dari hasil query-nya gitu. Ya kan kalau get ini sama balikannya collection. Jadi baris yang ini itu akan sama dengan sum post first gitu. Cuma bedanya, nah kalau yang ini dia ngambil dulu, katakanlah di sini menghasilkan 4 row, maka akan di-load dulu di memori 4 row itu, kemudian baru kita ambil first-nya. Kalau yang ini, dia dari database langsung ngambil row pertama aja, gitu. Jadi lebih efisien yang kedua ini. Gitu. Itu bedanya untuk all, get, dan first. Ini materi, ya insya Allah nanti akan dibagikan. Apakah kita bisa buat CSRF sendiri? Bisa, tapi ribet. Jadi sudah disediakan, nggak perlu bikin sendiri gitu. Atau kalau misalkan mau bikin tag-nya sendiri, jadi tokennya itu dia generated di session, dan kita bisa pakai, jadi kalau misalkan sini contohnya, kita mau bikin template-nya sendiri, kita kan input, type, hidden, misalkan itu, value. Nah, kita bisa ambil CSRF token itu menggunakan function CSRF token seperti ini. Gitu. Name-nya harus token ini. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak mau pakai directive langsung CSRF, kita bisa ngambil tokennya aja pakai function CSRF token ini. Gitu. Mungkin di sini mau nambahin sebuah kelas mungkin gitu kan, atau mungkin tipenya sini nggak mau di hidden, mau tampilin aja tokennya. Gitu kita bisa ngambil tokennya sendiri ini. Jadi tokennya itu sendiri dia udah generated gitu, dan kita tinggal pakai. Gitu. Ini bukan helper, apa itu helper dan bagaimana cara kerjanya? Oke. Dan apakah bisa membuat fungsi sendiri di Laravel? Itu bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman baca di dokumentasinya di sini, di bagian, nah ini helpers. Di sini ada banyak function atau metode yang bisa kita langsung pakai. Itu. Ini banyak banget. Jadi kalau misalkan teman-teman kepikiran butuh sesuatu, coba cek dulu di sini. Mungkin sudah ada. Gitu, sebelum bikin sendiri. Gitu. Jadi untuk operasi untuk array, untuk ngambil path di aplikasi, atau untuk string. Nih, di string sendiri kalau misalkan teman-teman biasanya yang umum digunakan, misalkan slug. Slug mana ya slug ya? Ini nih slug. Nih. Jadi slug ini yang yang pakai strip-strip gitu. Misalkan ada string Laravel 5 framework, kalau dipakein slug dia akan jadi seperti ini, kecil semua, terus di spasinya berubah jadi strip gitu. Stripnya bisa diubah di parameter keduanya gitu. Di sini ada banyak function. Jadi kalau misalkan butuh sesuatu, coba cek dulu di sini, mungkin sudah ada sebelum bikin sendiri gitu. Bahkan kita bisa bikin pakai ini untuk pengecekan. Gitu. Nah, di sini view termasuk helper function di sini, seperti yang kita pakai tadi. Nah, CSRF token juga ada di sini. Kalau ini untuk kembalikan tokennya aja, ada juga field-nya.
bisa pakai kayak gini, selain pakai add CSRF tadi, gitu. Oke, itu untuk yang tadi yang filter yang ini, yang function tuh yang ini ya. Oke. Terus untuk yang ini, waktu install Laravel sudah ada folder CSS, JS Bootstrap bawaan Laravel, tapi kita pakai apakah tidak bentrok nantinya? Bentrok enggak, tapi penuh iya. Maksudnya penuh di foldernya berarti akan banyak file gitu. Itu tinggal kita hapusin aja yang kita nggak pakai gitu. Dan dia nggak akan bentrok selama kita bener nge-include-nya. Jadi kalau misalkan di skeleton luarnya sini, nah di sini kan kita include, terserah kita nih mau include yang mana gitu. Selama nggak dua-duanya kita include, ya dia nggak akan bentrok gitu. Ya, kalau di sini contohnya kita hanya menginclude yang admin LTE-nya aja. Kita nggak ngambil yang dari CSS-nya si bawaannya Laravel gitu. Jadi tergantung kita mendefinisikan di file HTML-nya. Gitu. Yang penting kita harus teliti aja dia menginclude yang mana gitu. Dan untuk ngedebug di sininya kita bisa lihat source-nya gitu. Halaman ini oh pakainya yang ini gitu. Gitu. Jadi insya Allah tidak akan bentrok. Berarti Laravel itu nggak cuma MVC, banyak yang perlu kita gali. Ya betul sekali. Laravel ini benar-benar bisa bilang komplit semua yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi web itu ada gitu. Jadi tinggal kita rajin-rajin baca-baca dokumentasinya dan juga mungkin cari-cari contohnya di Google gitu kan. Karena banyak banget fungsionalitas yang di luar basic MVC gitu. Kalau cuma sekedar MVC-nya itu jelas udah ada, tapi beyond that itu masih banyak lagi gitu. Mungkin lain kali kita bahas. Gitu. Add error yang di sini penamaannya itu boleh bebas atau sesuai name. Ah, itu sesuai name gitu. Jadi untuk sebagai identifier-nya, kalau di form itu kan yang dibaca di controller, yang jadi key-nya itu adalah isi dari atribut name gitu. Jadi key itu akan jadi identifier untuk semua tempat, termasuk di error sini gitu. Jadi kalau misalkan errornya beda dengan yang didefinisikan di name, dia nggak kebaca jadinya. Jadi harus sesuai dengan name-nya. Untuk step by step ada ebook atau video gitu. Kita belum bikin untuk ebook atau video, tapi mudah-mudahan nanti akan ada. Jadi doakan aja. Mudah-mudahan setelah ini kita akan bikin itu. Oke, yang terakhir ya. Saya bingung untuk pemakaian Project Laravel, orang lain sebagai referensi, namun tidak bisa jadi dalam sendiri. Apakah ada cara tertentu? Pertama, kita harus tahu dulu cara kerjanya Laravel, gitu. Jadi uh, basic Laravelnya sendiri harus ngerti, seperti menggunakan artisan atau connect atau setting env-nya, itu basic-basic yang apa ya? Harusnya mungkin dibikin checklistnya gitu. Jadi setiap kali kita mungkin pakai contoh punya orang, kita harus bikin checklist sendiri nih. Oke, kita copy, terus .env-nya udah ada belum gitu kan. Terus isi .env-nya udah di set belum sesuai dengan environment lokal kita, seperti database-nya gitu kan. Mungkin belum kita bikin. Kalau udah, nanti coba di-run dengan PHP Artisan Serve, jalan atau enggak gitu. Dan biasanya itu case by case ya, jadi harus uh, ngerti dulu basic penggunaan Laravel-nya. Dan kalau misalkan bingung, kita bisa gabung di Telegram, ada namanya grup Laravel Indonesia. Di sana banyak yang bisa bantu biasanya gitu.
Itu sih mungkin yang bisa saya jawab untuk malam kali ini. Alhamdulillah sudah semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir